Halo, shalom guys. Guys, saya mau tanya dong. Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah kamu dekat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, ada hubungan dengan Tuhan, atau hanya sekedar main agama-agamaan? Ya, minggu ke gereja. Ya, Kristen lah ya, kita harus ke gereja. Bahkan pelayanan. Tapi hatinya jauh sama Tuhan. Gak ada hubungan dengan Tuhan. Ini bahaya guys. Sebab gini, ketika seseorang dia rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin nyumbang gereja, rajin berkorban gitu ya. Belum tentu dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Belum tentu dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan loh guys. Ya. Firman Tuhan di Matius 15 ayat yang ke-8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, suka muji Tuhan di gereja mungkin. Aktif banget di gereja. Tapi hatinya jauh dari Tuhan dikatakan. Guys, Tuhan menginginkan hubungan lebih daripada aktivitas agamawi saja. Amin. Saya ulang. Tuhan menginginkan hubungan dengan kita lebih dari aktivitas agamamu. Ya. Tuhan pengen hubungan dekat dengan saudara. Amin. Kenapa saya bilang Tuhan pengen punya hubungan dekat dengan saudara? Karena Tuhan itu pribadi. Dia pengen dekat dengan kita. Ya, ingat kisah Henok. Dikatakan selama 300 tahun lebih Henok itu bergaul dengan Allah, karib dengan Allah, betul ya? Lalu tiba-tiba Henok tidak ada lagi. Karena Henok diangkat oleh Allah. Jadi gini kira-kira. Henok kan setiap hari bergaul dengan Tuhan ya. Tuhan saking gemesnya dalam hal positif. Nok, gue gak bisa jauh dari lu Nok. Ayo ikut gue ke surga aja. Gitu kira-kira. Nah, Tuhan juga pengen dekat dengan manusia. Makanya kayak peristiwa Henok, Nok. Kita bestie banget nih. Aku gak mau jauh dari engkau. Terus gimana Tuhan? Aku kan manusia gitu kan. Aku punya daging. Ya udah. Aku ubah tubuhmu jadi tubuh kemuliaan. Ikut aku ke surga. Boom, langsung Henok hilang. Diangkat Tuhan hidup-hidup. Naik ke surga. Hidup bersama Tuhan di dalam surga, men. Keren banget. Lalu yang kedua, ingat gak? Ketika manusia terputus oleh Allah karena dosa. Waduh, Allah seperti maaf kata ya dalam tanda kutip tersiksa. Saya gak bisa jauh dari umatku yang aku kasihi. Tapi dia berdosa, aku kudus. Maka Allah mengutus Yesus. Ya, dia menebus dosa-dosa kita. Sehingga melalui darah Yesus, hubungan kita dengan Allah bisa terjalin lagi. Sekali lagi saya mau bilang bahwa Allah menginginkan hubungan dengan kita lebih dari apapun. Lebih dari aktivitas agama kita. Lebih dari pelayanan kita. Amin. Dia menginginkan hatimu. Dia menginginkan dekat dengan engkau. Amin. Ya. Dan kekristenan kita ini sesungguhnya ya bukan agama guys. Ya memang kita agama Kristen. Karena organisasi agamaan itu butuh legalitas, butuh pengotakan gitu kira-kira ya. Terdaftar di pemerintahan sebagai agama Kristen. Kristen adalah disebut pengikut Kristus. Tapi sesungguhnya kekristenan yang sejati itu bukan agama. Kenapa? Karena gini, Yesus tidak pernah memerintahkan kita atau murid-muridnya atau kita membuat sebuah agama, yaitu agama Kristen. Yesus berfirman, buatlah agama Kristen. Gak pernah ada guys. Gak pernah ngomong agama. Ya, bahkan agamanya Yesus bukan Kristen. Agamanya Yesus apa? Yahudi. Ya,
Jadi kekristenan sejati itu bukan bicara tentang agama sebenarnya esensinya. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Ya, bagaimana engkau dekat dengan Tuhan enggak? Hatimu dekat enggak dengan Tuhan? Lalu guys, hati-hati ya kamu yang sudah pelayanan, yang punya jabatan di gereja, ketua ini, ketua itu di gereja. Ini seperti jebakan. Jebakan merasa rohani. Saya ini PDP di gereja, pastor, disebut Pastor Jimmy, pastor. Nah, kalau saya secara jabatan keagamaan itu dilihat orang lebih rohani, ya pendeta gitu ya. Tapi kalau saya nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu sama dengan nol. Amin. Itu seperti omong kosong. Ya, sepertinya keren tuh di luarnya. Terlihat orang yang suka mimpin ibadah, khotbah gitu ya. Dipanggil pastor, tapi Tuhan Yesus sebenarnya sudah kasih warning. Itu seperti orang-orang munafik. Ya, seperti kuburan. Luarnya putih bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dikatakan. Oleh sebab itu guys, melalui video ini saya pengen mengajak. Kamu punya hubungan yuk dekat dengan Tuhan. Amin. Ada hubungan yang dekat. Jangan sampai luarannya kelihatan rohani, tapi dalamnya rohana. Maksudnya dalamnya kosong. Ya. Hanya ritual agama saja. Itu menyedihkan guys. Kalau kamu Kristennya hanya ritual agama, maksudnya minggu ke gereja, pelayanan gitu ya. Tanpa hubungan dengan Tuhan pribadi, itu Kristen yang menyedihkan. Ya, Tuhan gak suka itu juga. Nanti kita akan lahir orang-orang munafik nih. Orang-orang apa? Munafik yang Yesus katakan. Yesus itu gedek banget sama kemunafikan. Betul? Ya. Ingat nggak, ahli Taurat itu punya jabatan di Bait Allah, ya. Punya kedudukan. Dipandang orang-orang lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan, pendeta gitu kira-kira. Duduknya kalau ibadah itu di tempat yang paling depan, kursi yang paling depan, terhormat men. Kalau doa kenceng-kenceng, jubahnya panjang-panjang, wah rohani banget. Padahal rohana. Padahal jahat. Padahal hatinya jauh dari Tuhan. Terlihat rohani. Belum tentu rohani. Amin guys. Ya. Ketika Mesias datang. Mesias yaitu Yesus datang. Muncul. Kamu tahu guys? Ini paling ironi banget. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang pertama yang ingin membunuh Mesias. Menyalibkan Yesus. Adalah yang pertama kali orang-orang ahli Taurat itu. Yang terlihat rohani. Malah orang-orang yang paling pertama. Yang paling barisan terdepan. Ingin membunuh Mesias. Menyalibkan Yesus. Menyingkirkan Yesus. Oh my God. Ironi banget ya. Jadi hati-hati dengan jebakan terlihat rohani. Ya. Jangan luarnya aja ini perhatikan, tapi dalam sini apakah kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Amin. Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan, guys? Ya jabatan itu bonus lah, nggak penting, nggak terlalu penting. Ya. Pelayanan itu penting, tapi lebih dari itu semua adalah bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Bagaimana kamu mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan jadi Kristen katanya. Kata pendeta, Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tapi nggak pernah ngalami sama sekali. Jangan sampai. Yuk jadi Kristen yang ngalami Tuhan secara pribadi. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Merasakan Tuhan di dalam hati kita. Dekat dengan Tuhan. Dikit-dikit dalam hati bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau ya. Tuhan, ini hidupku buat Engkau. Tuhan, pakai hidupku untuk Engkau. Pakai hidupku untuk alat-Mu ya Tuhan.
Tuhan, biar hidupku berkenan sama Engkau. Dikit-dikit juga takut buat dosa, takut mendukakan Tuhan. Tuhan, ampuni ya kalau aku udah salah kata, salah ngomong, salah tingkah laku. Lalu berusaha dalam hidup ini menyenangkan Tuhan. Kalau kamu sedang disakiti, pengennya balas dendam, tapi ingat Tuhan, jadi ngalah. Jadi memberkati orang yang nyakitin kamu, memberkati orang yang menganiaya kamu, mendoakan mereka. Itu dekat dengan Tuhan, guys. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Kerohanianmu itu tidak terlihat dari seberapa rajin engkau pelayanan, seberapa rajin engkau ibadah, seberapa kencang bahasa rohmu. Bukan. Tapi bagaimana hidupmu sehari-hari, perkataan-perkataan kamu, tingkah laku kamu. Apakah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kehidupan kamu rohani atau rohana? Rohani atau duniawi? Ya, amin. Engkau suka doa, suka nyembah Tuhan, suka dengan lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu rohani. Lebih dari lagu-lagu duniawi. Boleh nggak Kak dengerin lagu dunia? Boleh. Tapi saya khawatir kalau terlalu banyak daripada rohaninya, hidup kamu jadi duniawi. Ya, kamu suka doa nggak? Suka ibadah saat teduh dekat dengan Tuhan nggak? Suka mendekat sama Tuhan nggak? Suka ngobrol dengan Tuhan nggak? Suka karib nggak dengan Tuhan? Di hati. Yang tahu hanya kamu dan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Guys, ada pendeta bilang gini guys. Nanti ya saudara-saudara, kalian akan tercengang-cengang ketika masuk surga nanti. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang tidak masuk hitungan kita, yang kita tidak pernah anggap. Ternyata mereka punya hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Hati mereka ternyata dekat dengan Tuhan. Mereka nggak kelihatan rohani. Mereka nggak sesibuk pelayanan seperti kita, tapi mereka dekat dengan Tuhan. Mereka punya kedudukan yang tinggi di surga. Mereka ada di hatinya Tuhan. Ya. Malahan orang-orang yang terlihat rohani, terlihat pelayanan, punya jabatan, malah di surga tingkat bawah. Surga itu bertingkat guys, Alkitab bilang ya, bukan saya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Saya pengen tekankan hari ini adalah bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Yuk bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan hari Minggu saja ibadah, tapi dalam keseharian kamu, katakan amin. Ada ngobrol, bergaul dekat dengan Tuhan dari hati ke hati. Tuhan mendambakan hubungan. Tuhan menanti-nantikan engkau. Tuhan pengen bergaul dengan engkau. Karib seperti Tuhan bergaul dengan Henok. Sampai Tuhan itu nggak tahan. Nggak mau jauh dari Henok. Henok diangkat hidup-hidup. Karena Tuhan mendambakan hubungan. Tuhan kita adalah Tuhan pribadi. Bukan zat, bukan benda mati. Tapi dia seorang pribadi. Yang punya perasaan. Amin. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat. Yuk berdoa sebentar. Bapak hamba berdoa kiranya teman-teman yang menyaksikan video ini, mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka boleh mengutamakan hubungan dekat dengan Tuhan. Lebih dari sekedar pelayanan, rajin beribadah di gereja. Tapi mereka benar-benar dekat dengan Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi, bergaul karib dengan Tuhan. Hatinya dekat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tarik mereka mendekat kepadamu. Tolong mereka Tuhan dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagian video ini supaya menjadi berkat buat banyak orang. God bless you.